Kamu pergi dari sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Ayo, ayo. Joy, kamu kuat. Joy, kamu jangan tinggal. Joy, lihat aku Joy. Lihat aku. Joy. Aku juga cinta. Alina, sayang. Alina, kamu udah sadar, sayang. Ya ampun. Oh, sayang. Alina udah sadar, Pak. Pak. Malam ini Alina sudah sadar dari komanya. Alhamdulillah. Aku seneng banget, Mas, dengernya. Alina udah sadar. Kamu sekarang balik sama Alina. Kamu lupain aku. Enggak, kita nggak bisa seperti ini. Aku akan bertanggung jawab. Dit, Alina udah sadar. Jora, aku cinta sama kamu. Aku nggak mau sama Alina. Jadi tolong, kamu jangan paksa aku untuk kembali kepada Alina. Ma, mulutnya ikutin mama sayang. Pelan-pelan aja. Ayo dong sayang, jangan nyerah. Pelan-pelan sayang. Alina, Ngapain kamu ada di sini? Siapa yang izinin kamu masuk? Pergi. Tante. Aku mau melihat Alina. Gak bisa, gak boleh. Tante, aku sudah melakukan apa yang Tante suruh. Petaka demi petaka akan datang. Alina akan mati. Mati. Tapi gimana kalau kehadiran Adit hanya akan membawa petaka-petaka untuk Alina? Bukannya terakhir Nyai Melati bilang petaka akan terus datang. Dan kalau Adit mencintai Kejora, apa aku rela Alina bersama Adit? Gak usah. Gak usah, kamu keluar aja. Tapi Tante, Enggak, udah. Alina. Kamu keluar aja. Adit. Adit. Alina, Alina, kamu bisa bicara, sayang. Adit. Alina. hai. Syukurlah, kamu sudah sembuh. Iya, Alina, kenapa? Jangan tinggalin aku. Aku nggak mau kehilangan kamu.
Janji kamu sama aku terus. Melebihi cintaku padamu. Sampai kapan aku menutupi apa yang sudah terjadi antara aku sama Adit? Maafin aku, Pak. Maafin aku, Ibu. Kalina. Tante Tias, maafin aku. Alina. Alina. Hai, Alina. Hai, Alina. Aku Kayak kenapa? aku nggak apa-apa. Kejora, apa ini yang kamu inginkan? Kenapa hati aku terasa begitu hancur? Karena harus menjauh dari kamu. Alina, maafin aku. Karena tanpa kamu tahu, aku juga sudah mencintai Kejora. Kamu ngapain sih ngizinin dia masuk? Aku kan udah bilang aku nggak suka dia ada di dekat Alina. Tunggu dulu, Pak. Alina bisa bicara. Udah bisa bicara? Iya. Temenin aku terus. Ya. Oh iya, Mama panggilin dokter ya buat periksa kamu. Dokter, Bu Tias, saya dengar katanya Alina sudah sadar. Iya dokter, dokter langsung periksa ya. Baik Bu. Sayang ya. Nanti kembali kerja lagi. Temenin Papa jogging. Mama malas temenin Papa jogging. Nunggu Alina ya. Saya perlu bicara sama kamu. Sini. Om, tunggu Om. Keluar. Om, Saya bilang keluar. Om. Diam. Alhamdulillah Bu, Alina sudah mulai sadar. Iya. Saya udah nggak mau lihat kamu di sini. Om. Maafkan saya, Om. Maafkan saya. Lalu bagaimana dengan Alina? Kamu jangan jadikan Alina alasan kamu ya. Setelah kamu mengkhianati Alina, kamu permainkan Kejora, dan kamu masih bernyali datangkan diri kamu ke rumah saya. Saya nggak bermaksud seperti itu, Om. Lalu apa? Kamu mau pilih salah satu dari mereka dan menyakiti yang lainnya? Itu mau kamu? Jadi laki-laki depan saya kamu. Tunjukkan sama saya. Siapa yang mau kamu pilih? Alina atau Kejora?
saya tidak mempermainkan mereka. Semuanya terjadi begitu saja, Om. Saya tidak bisa mencegah perasaan saya. Saya juga tidak mau seperti ini, Om. Saya mencintai keduanya. Apa kamu bilang? Saya... Kamu pergi dari hadapan saya. Baru seumur hidup saya menghadapi laki-laki menjijikan seperti kamu. Keluar kamu! Keluar kamu dari rumah saya. Atau kamu menyesal pernah bertemu sama saya. Keluar! Pak, jangan, Pak. Apa sih? Kamu jangan ikut campur. Aku nggak ikut campur. Aku kayak gini karena aku mementingkan kesehatannya Alina. Kamu tadi lihat kan, Alina udah mulai berbicara. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Tapi apa? Udah, aku tahu kamu mikir apa. Udah, please kesampingkan itu dulu. Tante, saya mengakui semua kesalahan saya. Tapi ini semuanya terjadi begitu saja. Saat ini, saya memutuskan untuk menjaga Alina. Sesuai dengan janji saya. Tuh kan, Pak. Pak, udah kamu nggak usah mikirin ego kamu dulu. Yang penting sekarang Alina sembuh dulu. Dan kamu tahu itu dia butuh Adit. Ya kan, Pak? Bagaimana dokter kondisinya? Saya tidak bisa bicara apa-apa lagi, Pak. Yang jelas Alina bisa seperti ini adalah mukjizat, Pak. Semangat hidup Alina sangat besar. Apalagi dia menyebutkan nama seseorang. Namanya Adit. Apakah Adit itu calon suaminya Alina, Pak? Oh, dia itu sih. Iya, Dok. Adit itu calon suaminya Alina. Dit, kamu temenin Alina ya sekarang? Iya, Tante. Sepertinya Alina sangat mencintai Adit ya, Bu. Sampai-sampai Alina bisa seperti ini. Dan saya optimis, kalau Alina seperti ini terus, Alina bisa sembuh seperti semula. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Pak. Makasih, dokter. Pak, udah deh, aku mohon. Kamu tuh mau apa lagi sih? Aku udah bilang kan, aku nggak suka laki-laki itu dekat lagi sama Alina. Pokoknya, kamu harus setuju. Aku mau mempersatukan lagi Adit sama Alina. Kamu itu gimana sih? Kamu lupa bagaimana Adit itu mengkhianati Alina di saat Alina koma. Kamu malah mau persatukan mereka lagi. Kan itu Kejora yang godain Adit. Kamu kenapa jadi nyalain Kejora? Kamu inget dong, Kejora itu lahir dari rahim siapa? Willa, perempuan yang sudah merebut kamu dari aku. Aish, harus berapa kali aku bilang sama kamu, lupakan masa lalu. Justru itu, bener. Lupakan masa lalu, kita maafin si Adit. Dan nanti kalau Alina udah sadar, dia kan akan sibuk sama Alina. Jadi dia akan melupakan Kejora. Pak, pokoknya kamu harus tahu ya, Adit itu bisa bikin Alina sembuh. Makanya aku pengen Adit sama Alina. Ya? Pak. Aku nggak tahu. Aku masih belum yakin kalau Adit itu akan berubah. Dia itu bukan laki-laki yang baik untuk Alina. Tapi kamu harus lihat kenyataan dong. Alina itu bisa membaik karena Adit. Tumben. Biasanya kamu dengerin banget omongan paranormal kamu itu. Yang bilang kalau Aditya sama Alina menikah bakalan banyak musibah mana. Mas Agung benar.
Biar gimana terakhir aku ketemu Nyai Melati bilang walaupun Kejora telah menyingkirkan kesialan, tetap akan ada petaka-petaka. Tapi sekarang yang penting kesembuhan Alina dulu deh. Aku ingat. Tapi kan Alina bisa sembuh itu karena Adit, dan Alina itu membutuhkan Adit sekarang. Sebentar ya, aku bantuin. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Badannya naikin dikit. Kamu pasti haus kan? Udah. Pelan-pelan ya. Gimana? Sekarang kamu harus makan. Pelan-pelan aja makannya, yang penting habis. Kasihku Ya. padamu. Dia hadir Minum ya? tanpa aku minta. Kamu enggak? Tangannya udah bisa gerak-gerak. Latihan terus diajarin sama Adit. Udah, makanya kamu pikirin deh kata-kata aku tadi. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah. Kamu jangan sedih, enggak apa-apa. Aku siapin lagi. Yang Alina, kamu harus makan, ya. Ya. Kamu jangan tinggalin aku. Nggak akan repot kamu terus. Aku pasti sembuh. Jadi jangan tinggalin aku. Iya. Udah, sekarang kamu lanjutin makannya ya. Biar cepat sembuh. Ya. Aku pengen lihat kamu sembuh. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus kuat makan. Ya. Kamu harus cepat sembuh. Adit. Saya perlu bicara sama kamu sebentar. Sebentar ya sayang ya. Sini. Nanti disuapin sama mama ya.
Ikuti saya. Sayang, gimana? Mereka pasti mau membicarakan pernikahan kamu yang tertunda kemarin karena kamu kecelakaan. Mama seneng lihat kamu udah sembuh dan udah sadar. Kamu harus tetap semangat ya, Alina. Saya akan coba untuk mengambil keputusan detik ini juga. Keputusan apa ya, Om? Kalau kamu ingin mendampingi Alina terus dan melanjutkan pernikahan kalian yang sudah tertunda, kamu jangan coba-coba memberikan harapan palsu terhadap Alina. Tinggalkan Kejora sekarang juga. Tapi kalau kamu nggak bisa, angkat kaki kamu keluar dari rumah saya sekarang juga. Jangan pernah lagi kamu hadapkan wajah kamu ke hadapan saya. Jangan pernah lagi temui putri-putri saya. Keluar kamu! Ambil keputusan begitu aja kamu nggak bisa. Benar-benar menjijikkan. Keluar kamu dari rumah saya. Keluar! Saya tidak akan pernah menikahi kamu sama salah satu putri saya. Keluar kamu! Adit kayaknya ragu milih antara Alina dan Kejora. Aku harus yakinkan Adit. Dit, Adit, kamu jangan kemana-mana dong, kamu jangan pergi. Alina butuh kamu. Ma, apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu ngemis sama laki-laki seperti dia? Aku nggak ngemis-ngemis, Pak. Aku mementingkan nyawa dan kebahagiaannya Alina. Kalau kamu nggak suka sama Adit, berarti kamu pengen Alina pergi dari dunia ini. Dit, Alina itu kan baru kehilangan anaknya. Masa kamu tega sih ninggalin dia juga? Kalau kamu nggak enak sama kejadian yang kemarin, kita semua udah maafin kok. Lagian itu kan bukan salah kamu. Maaf sekali. Aku nggak yakin aku bisa membahagiakan Alina. Kamu tega? Kalau Alina nggak bangun lagi? Iya, kamu tega? Kamu janji, Dit. Tante, maaf. Tapi kondisinya nggak bisa seperti ini, Tante. Kamu jangan egois gitu dong, Dit. Kamu harus pikirin nyawanya Alina dan kebahagiaannya Alina, Dit. Aku mohon, Dit. Aku nggak mau kok sampai Alina. Enggak, Dit. Aku nggak mau kamu lupain aku. Kamu balik sama Alina. Nggak, Jora. Enggak, Nggak, mau. Jora. Kejora, hatiku hancur. Tapi aku akan tetap melakukan ini semua demi kamu. Kalau ini bisa menebus segala kesalahan aku sama kamu, Kejora, akan aku lakukan. Kamu janji mau nikahin Alina? Ada di sampingnya terus? Iya. Ya udah, kamu bisa panggil saya Mama ya sekarang. Dan panggil papanya Alina dengan Papa, ya? Kita satu keluarga lagi, Dit. Sekarang aku harus bertemu dengan Nyai Melati. Pasti Nyai Melati punya cara agar petaka tak kembali datang bila Alina menikah dengan Adit nanti. Ujang, kami pamit ya. Kamu masih ingat kan pesan saya? Iya, Bu. Mau kemana? Yang tinggalkan kami. Iya, Pak. Kalian mau kemana? Papa mohon. Kalian jangan kemana-mana ya. Tetap tinggal di sini. Kejora, kamu masih marah sama Papa? Enggak, Pak. Kalau kamu udah gak marah sama Papa,
Pasti kamu juga menolak kan kalau diajak sama ibu pergi. Papa minta maaf, Bu Jora. Karena Papa udah gak percaya sama kata-kata kamu. Papa tarik lagi kata-kata Papa yang untuk nyebutnya aja aku tuh gak sanggup. Tapi Papa minta maaf. Aku akan bertanggung jawab. Jora, aku cinta sama kamu. Aku gak mau sama Alina. Aku malu pak ketemu papa sama keluarga papa. Ngomong apa sih? Aku cuma gak mau nimbulin masalah terus-terusan pak. Jadi lebih baik aku pergi aja dari sini. Ya, kamu gak boleh pergi dan kamu. Bella. Ini. Pegang. Untuk apa sih kamu kembali? Hah? Ini untuk kalian. Itu haknya Kejora. Kamu jangan menampik kalau Kejora itu juga anak aku. Ya? Sampai kapanpun ini menjadi haknya Kejora. Jadi Papa mohon, kalian jangan pergi dari sini. Paling enggak, untuk hari ini kalian tetap dulu di sini. Besok Papa akan kembali ke sini. Papa tunggu jawabannya. Dan mudah-mudahan kalian udah tahu jawabannya. Tetap di sini. Ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Ya Allah, hamba tahu hamba tak pantas untuk memohon ampun kepadamu ya Allah. Karena hamba tahu hamba sudah melakukan banyak kesalahan. Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni atas semua kesalahan aku sama adik. Aku sudah berbuat kesalahan yang sangat besar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya Allah. Aku ingin melihat kalian bisa berbahagia bersama adik. Kalau engkau memang menakdirkan aku bersama dengan Alina, tolong bantu aku ya Allah. Bantu aku untuk melupakan Kejora. Hapuskanlah perasaanku sama adik.
Gimana? Enak nggak? Ya, udah kalau gitu, lagi ya. Dikit-dikit aja. Oke. Yang penting, kamu harus makan. Kalau kamu makan, nanti kamu cepat sembuh. Ya. Sekarang, makan lagi. Dikit lagi aja yang penting. Perut kamu nggak boleh kosong. Ya, makan lagi ya. Kenapa sih? Ayo dong. Kau mikirin apa? Anak kita kabarnya gimana, Dit? Kok kalian semua diem? Enggak. Dit? Dit, anak kita kenapa, Dit? Alina. Pada saat kecelakaan itu, kamu mengalami keguguran. Alina. Enggak, aku gak mau kehilangan anak aku, Dit. Alina, Sabar sayang. Sabar ya sayang. Jaga, kita gak mau kehilangan anak itu, Dit. Kamu harus ikhlas, Alina. Kamu harus ikhlas. Allah lebih sayang sama anak kita. Nanti, kalau kita sudah menikah, kita bisa punya banyak anak. Alina aja sehancur ini dengar berita dia keguguran. Gimana bisa kalau nanti dia nggak akan bisa punya anak selamanya? Tapi itu artinya aku harus menjauhkan Adit dari Alina. Apa Alina akan kuat? Aku harus gimana? Ini keputusan yang betul-betul sulit. Alina, sayang. Jangan apa-apa dulu. Kalau Alina mau punya anak lagi, nanti papa aturin pernikahan kalian. Ya, tapi kan harus sembuh dulu, sayang. Iya sayang, yang penting Alina sembuh dulu dong ya. Jangan pikirin itu dulu ya. Sayang. Aku tahu kamu kuat. Ya. Iya. Yang penting tapi kamu jangan tinggalin aku ya. Kamu jangan pernah tinggalin aku, Dit. Aku lebih baik mati daripada aku harus kehilangan kamu juga. Lebih baik aku koma dan aku gak bangun-bangun daripada aku harus kehilangan kamu. Alina jangan ngomong gitu dong. Masa Alina mau ninggalin mama? Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Alina? Tapi itu benar, Pak. Aku gak akan sanggup. Aku gak mau ditinggalin aku. Di perasaan kamu masih sama kan kayak dulu. Kamu masih sayang kan sama aku, kamu masih cinta kan. Kamu jangan diam aja dong. Mama, karena aku udah gak ada anak di kandungan aku, makanya kamu mau ninggalin aku. Alina.
Alina bilang dia lebih baik mati daripada kehilangan Adit. Kalau aku berbalik melarang Alina dengan Adit lagi, karena katanya Melati, aku takut Alina akan nekat mengakhiri nyawanya. Aku nggak sanggup, aku betul-betul nggak sanggup kehilangan Alina lagi. Iya. Alina, kamu kan belum dengar jawaban dari aku, ya. Hei, dengerin aku. Ya. Aku akan ada selalu untuk kamu. Tapi kamu janji ya. Kamu janji kamu gak akan pernah tinggalin aku. Iya. Bilang kalau kamu janji, Dit. Aku janji. Ya, tapi sekarang kamu harus sembuh, ya. Harus tenang. Ya. Ingat, jimat ini hanya untuk Alina bisa bersama Adit. Tapi jimat ini tidak bisa menangkal kutukan ayah kamu, Tias. Kutukan itu akan menghantui seluruh keluarga kamu sampai dapat menangkalnya. Maafin Mama, Alina. Mama terpaksa menerima syarat itu. Kamu terpaksa menerima bayarannya. Tidak bisa memiliki anak. Karena Mama gak mau kehilangan kamu. Alina. Tante ngapain? Enggak, tadi Mama rindu sama kamu, jadi Mama mampir ke kamar kamu lagi pengen ngecek kamu. Tapi kamunya nggak ada. Tadi Adit habis ngajak aku jalan-jalan ke taman, Ma. Ya udah, kamu istirahat lagi ya. Ayo istirahat. Nih. Mama tinggal dulu ya. Iya, Tante. Maafin Mama. Sudah ambil keputusan sepihak buat kamu. Tapi bukankah Adit sudah berjanji akan terus bersama kamu? Apapun yang terjadi nanti, Mama akan pastikan. Kalaupun kamu gak punya keturunan, kamu akan selalu bahagia karena kamu bisa bersama lelaki yang kamu cintai. Oke, pelan-pelan aja gak apa-apa. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Oke. Good. Ayo. Pelan-pelan aja, sayang. Oke, sekarang kamu istirahat ya. Kamu mau kemana? Dit, kamu gak usah kemana-mana. Kamu di sini aja, jangan ninggalin aku. Aku gak kemana-mana, Alina. Ya, aku cuma mau rapihin kursi roda kamu. Sama siapin makan sama minum kamu. Obat kamu juga harus kamu minum, kan?
Ya, kamu gak usah khawatir seperti itu. Nah gitu dong. Mana senyum? Iya, yuk. Oke, nih biar temenin kamu nih sini. Yuk. Email dari PT Raka Abadi. Waktu itu kayaknya aku pernah apply lamaran kerjaan ke sini. Aku diterima kerja di sana sebagai manajer perusahaan dan diminta segera kerja di sana secepatnya. Apa memang aku harus pindah dari sini ya? Bu, kalau ibu berat tinggalin restoran ini, ibu nggak usah ikut aku pergi. Ibu di sini aja ya. Ya nggak mungkin lah Kejora. Mana sanggup sih ibu ninggalin kamu sendirian? Tapi emang kamu sudah benar-benar yakin mau pindah? Aku harus pindah, Bu. Aku dan Adit sudah melakukan kesalahan yang besar. Bukannya papa kamu minta jawabannya hari ini ya? Aku udah keterima, Bu. Kerja di salah satu perusahaan di Bandung. Dan aku harus tetap pergi. Pelakor! Mana kamu pelakor? Woi! Pelakor! Matias, ada apa lagi? Bagus ya kamu ada di sini. Mulai sekarang jangan ganggu Alina lagi. Karena Alina sudah sadar dan akan bersama Adit. Dan mereka akan melangsungkan pernikahan mereka yang tertunda. Jadi sebaiknya kalian pergi aja dan gak usah balik lagi. Dan jangan pernah ganggu kebahagiaannya Alina lagi. Atau nasib dan hidup kalian akan hancur. Cukup ya. Kejora gak pernah ada niat untuk hancurin hidup Alina. Lagi pula, asal kamu tahu aja ya, Kejora memang sudah memutuskan untuk pindah dari sini. Begitupun juga aku. Tapi bukan karena ancaman kamu ini. Karena Kejora sudah dapat pekerjaan baru. Dan karena kami ingin hidup dengan tenang dan damai. Anggap aja, yang waras yang ngalah. Jadi kamu pikir aku nggak waras? Cucuk aja sendiri. Bang, pergi dan nggak usah balik lagi. Kamu pelan-pelan aja ya. Jangan dipaksakan. Ya. Oke, kita mulai. Ayo, pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan aja. Kamu gak harus paksain. Ya. Oke. Tuh Pa, lihat Pa. Oke, coba pelan-pelan aja. Oke. Mungkin ini jalan yang terbaik buat Alina. Aku harus rela Adit kembali pada Alina. Tapi bagaimanapun juga, Adit tetap harus diawasi. Yes, oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Aku lepas ya. Oke.
Hati-hati sayang. Hati-hati Alina. Semangat ya. Kejora, aku sudah berusaha. Tapi kenapa kenangan aku sama kamu terus terlintas? Dit, Kenapa? Kamu baik-baik aja kan? aku nggak apa-apa, tapi kamu mikirin apa? Enggak, gak mikirin apa-apa. Kita lanjutin ya. Ini ya, latihannya. Kamu pelan-pelan aja ya. 2, 3. Oke. Bu, kita pulang aja yuk, kita beresin bareng-bareng kita, terus kita pergi dari sini ya, Bu. Memang kamu sudah yakin? Iya, Bu. Kalau kamu sudah yakin, kita pamit sama papa ya. Ngapain sih, Pak? Ya, Kejora. Aku sama Ibu mau pamit ya, Pak. Kita udah putusin untuk pergi dari sini. Apa? Kejora? Ini bukan jawaban yang Papa inginkan loh. Mas, kamu harus pikirin semuanya, Mas. Jangan kamu pikirin hanya aku dan Kejora saja. Karena menurutku ini memang yang terbaik untuk kita semua. Pak, kita pamit ya, Pak. Ya sayang. Nggak apa-apa. Kalian hati-hati ya di sana ya. Udah. Ingat pesan Papa, kalau ada apa-apa pokoknya kabarin Papa, ya. Aku pamit ya, Pak. Dah. Om, tadi Apaan sih, Dit? tadi maksud aku Tante Alina sepertinya udah kelelahan. Bagaimana kalau latihannya nanti kita lanjut lagi? Ya kan, Alina? Iya, nggak apa-apa kok. Iya, boleh kan Ma aku istirahat dulu? Boleh dong sayang. Iya, boleh Alin. Pelan-pelan. Sini. Oke. Gimana? Kejora, kamu dan ibu kamu mau kemana? Kenapa aku begitu sangat kehilangan kamu, Kejora? Enggak. Aku nggak boleh mikirin Kejora terus. Saat ini, aku harus penuhi permintaan Kejora. Aku harus jaga Alina. Dit? Ya, ada apa? Yuk. Oke. Yuk. Akhirnya Kejora dan Wila nggak akan ganggu aku lagi. Aku tak tahu hati ini harus menghindar. Selamat pagi Bu Yani. Tias, kok tumben datang ke sini? Bukannya anak-anak kita... Sudah berhubungan kembali, benar kan?
Iya. Maksudnya? Jadi gini loh Bu, Ibu udah tahu kan anak saya Alina itu sudah sadar kembali dan kondisinya semakin membaik. Jadi saya kesini mau minta Ibu untuk menikahkan kembali Aditya dengan Alina yang kemarin ini sempat gagal karena kecelakaan itu loh Bu. Nah saya pengen Ibu meyakinkan Aditya kembali agar tidak oleng kayak kemarin. Saya tahu Bu Yani pasti masih ragu akan sikap saya kemarin-kemarin ini ya. Tenang Bu, saya udah menerima Ibu dan Aditya kembali di hati saya dan juga di rumah saya. Dan pokoknya saya mohon sama Ibu ya, tolong restui kembali pernikahan Aditya dengan Alina. Ini semua kan demi kebaikan anak saya Bu Alina, agar ia semakin sembuh dan hidupnya semakin baik lagi. Setuju kan Bu? Iya Bu Tias. Gitu dong. Semoga aku bisa melupakan semua kenangan aku dengan Kejora. Karena gak akan adil bagi Alina kalau aku masih terus memikirkan Kejora. Tapi bagaimana dengan kesalahan yang telah aku lakukan ke Kejora? Di langit saat ini gak ada kamu. Mendung, gak ada bintang. Tapi aku harap kamu akan selalu baik-baik aja, dimanapun kamu berada, karena aku ingin melihat kamu bahagia. Ya Bu. Assalamualaikum. Dit, kamu ada di mana? Cepetan pulang, Ibu mau bicara sama kamu. Dit, Adit. Ya Bu. Ya udah Ibu tunggu ya. Cepetan pulang ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Ibu udah tunggu kamu dari tadi. Ibu mau ngasih tahu kamu. Tadi Ibu Tias datang ke sini. Dia minta kamu nikahin lagi Alina. Ibu tahu ini berat sekali buat kamu. Ibu juga tahu kamu cinta sama Kejora. Tapi kan sekarang Alina udah sadar. Dia butuh kamu, Dit. Dit. Ibu mohon, Dit. Kamu jangan sakiti Alina ya. Bu, gak bisa seperti ini. Ibu juga tahu kan Adit cinta sama Kejora. Dit, Ibu mohon, kamu nikahi Alina. Masalahnya gak semudah itu, Bu. Adit harus ngapain? Ibu mohon, Dit. Kamu turuti permintaan Ibu. Pak Agung, Bu Tias. Alina juga butuh kamu. Ibu harus ngerti perasaan Adit seperti apa.
Ibu tega lihat Adit menderita. Ibu mau Adit hidup sama orang yang Adit tidak cintai. Ibu tahu kamu cinta sama Kejora. Tapi tolong, Alina butuh kamu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Jora, kita beres-beresnya besok aja ya. Ibu udah capek banget. Kamu apa lagi? Kan nyetir dari tadi, ya? Iya Bu, aku juga mau naruh koper dulu nih. Abis itu aku mau istirahat. Ya udah, nanti langsung tidur ya. Aku akan memulai kehidupan baru di sini. Semoga aku bisa lupain Adit. Jora tunggu aku Jora. Dit, udah deh. Jora, hey. Kamu nggak bisa kayak gini. Apa lagi sih, Dit? Kamu mau bicarain apa lagi? Kita bisa bersama ke Jora. Iya kan? Enggak, Dit. Bisa. Enggak, udahlah, Dit. Kita nggak perlu bahas ini lagi. Jora, aku mohon sama kamu. Kamu jangan kayak gini. Aku cinta sama kamu. Kamu juga cinta sama aku kan? Aku juga cinta sama kamu, tapi kita nggak bisa sama-sama. Kita bisa bersama-sama, Jora. Bisa. Asal kita berdua mau mengusahakannya. Kita bisa yakinkan papa sama mama kamu. Jora, aku mohon sama kamu. Aku mohon. Kamu jangan kayak gini. Kita nggak bisa, Dit, kayak gini. Kita nggak bisa. Kita harus saling ngelupain. Enggak. Aku nggak bisa melupakan kamu. Tolong kamu jangan paksa aku untuk melupakan kamu, Kejora. Aku mohon sama kamu. Aku nggak bisa. Dit, aku juga nggak bisa terus-terusan kayak gini, Dit. Kamu harus kembali sama Kalina. Enggak. Adit. Jora, kamu tahu apa-apaan sih? Ngapain kamu peluk-peluk Adit? Alina, kamu ngapain ada di sini? Kak, aku bisa jelasin, Kak. Jelasin apa lagi sih, Jora? Kamu selalu gangguin Adit dan aku lihat sendiri kamu meluk dia. Alina, cukup. Kamu nggak boleh bersikap begitu sama Kejora. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Alina, aku tahu aku miskin. Itu kan? Yang diagung-agungkan sama orang tua kamu. Iya kan? Kamu bilang apa? Dari awal, orang tua kamu tidak pernah setuju sama hubungan kita. Aku tak tahu kita memang tak mungkin. Maaf, Tapi mengapa kita nggak bisa bersama lagi. selalu Jora. Ayo. Dit. Adit. Adit, tunggu. Dit. Alina. Kalina. Alina. Kalina. Kalina, bangun, Kalina. Kak. Kalina. Cuma mimpi. Ya Allah. Gak cuma di kenyataan aja Kalina kecelakaan. Di mimpi aku pun Kalina kecelakaan.
Kenapa ya? Semakin aku berusaha untuk melupakan Kejora, semakin aku terus mengingat dia. Kenapa ya? Aku kangen kamu, Kejora. Kangen sama kamu. Ternyata nomorku masih di blok. Kejora, apa memang benar ini yang kamu inginkan? Adit. Pasti aku masih mikirin Adit. Aku harus lupain Adit. Aku harus lupain Adit. Selamat tinggal, Kejora. Mulai sekarang, aku akan benar-benar melupakan kamu. Nah, hari ini kita lanjutin lagi latihannya. Ya? Lagi? Iya dong, harus. Katanya kamu mau cepat sembuh. Iya deh. Gimana sih? Hah? Masih semangat nggak? Masih dong. Iya dong, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus selalu semangat. Pemandangannya indah ya? Ya? Kita latihan lagi? Siap nggak? Siap. Oke. Good. Ya. Aku nggak salah. Udah memilih dan mencintai dia. Hei, lihat aku. Kamu siap? Ya? Siap. Bagus. Sekarang kita jalan pelan-pelan dulu. Buat stretching ya. Buat kaki kamu, oke? One. Oke, good. Terus. Nah, kamu udah mulai bisa loh. Yes, kakimu makin kuat. Yes. Oke, sekarang aku lepas ya. Adit, jangan dilepas. Tenang aja. Aku selalu jaga kamu kok. Tapi kamu jangan jauh-jauh ya. Iya. Oke, yuk. Pelan, tetap jaga kestabilan kamu. Terus. Bola cinta ayo dong. Ayo, kejar aku, ayo. Aku bisa kan? Iya, kamu bisa. Hebat kamu. Alina. Aku pasti bisa, Dit. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Sekarang coba lepas.
Ayo dong. Dit, lihat Dit. Nanti kamu jatuh. Tuh kan. Kamu hampir jatuh. Aku udah bisa jalan. Aku senang lihat kamu bisa jalan lagi. Sekarang kan kondisi aku mulai membaik. Gimana kalau kita lanjutin pernikahan? Gimana kalau kita nikah minggu depan? Minggu depan. Kan kamu sama papa bilang kalau kita bisa nikah kalau aku udah membaik, dan sekarang aku udah membaik kan? Dit, aku gak sabar mau jadi istri kamu. Jora, dengarkan aku Jora. Kamu jangan kayak gini. Minggir Adit, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Kak Alina itu takdir kamu, Dit. Bagaimana kalau Alina itu bukan takdir lo? Dit, Ya. kamu kok diem aja, kamu gak mau ya? Enggak, bukan itu. Aku lagi mikirin ya kenapa waktunya cepat sekali. Tapi kalau misalnya kamu memang pengennya nikahnya minggu depan ya udah. Makasih sayang. I love you Aditya. Alina di kamar. Alina lagi diajakin jalan-jalan sama Aditya. Loh. Tante, Hai sayang. Hai sayang. Ada yang mau aku tunjukin ke papa sama mama. Apaan? Apa tuh? pelan-pelan Alina. Aku bisa kok. Awas jatuh sayang. Aku bisa sendiri papa. Oh. Hah? Alina? Beneran nih? Pelan-pelan. Alina, hati-hati. Alina bisa jalan, Pak. Hati-hati sayang. Ini pasti gara-gara Aditya kan? Ini semua berkat Aditya kan? Iya, Mas. Bukan Tante, ini semua berkat usahanya Alina yang mau berusaha dan bekerja keras. Ma, Pa, kan sekarang kondisi aku udah membaik. Boleh kan kalau aku sama Adit lanjutin pernikahan kita? Kita mau nikah minggu depan. Iya jelas boleh. Ya Pak ya? Boleh kan? Nih. Bawa Alina ke kamar. Yuk. Pertanda apa ini? Nggak akan terjadi apa-apa. Kan sudah ada jimat dari Nyai Melati itu. Semua pasti akan baik-baik saja. Alina akan menikah dengan Adit dan dia pasti akan bahagia. Bu, Ibu. Ya. Bu, aku berangkat ya Bu. Aku harus ketemu sama orang yang udah terima aku kerja. Oh ya udah. Udah kamu hati-hati ya. Zora. Ada yang kamu sembunyikan gak sih dari Ibu? Maksud Ibu? Enggak sih, Ibu perhatiin sejak kamu pulang dari Bandung yang waktu Alina sadar itu loh. Ibu sering ngeliat kamu tuh ngelamun terus. Muka kamu juga murung terus. Ada apa sih nak? Ngomong dulu dong sama Ibu. Kita udah janji kan? Gak akan ada bohong lagi di antara kita. Maaf Bu, aku belum bisa cerita sama Ibu. Apa yang terjadi antara aku sama Adit. Karena Ibu pasti akan sangat marah dan kecewa sama aku. Gak ada apa-apa kok Bu. Yang benar.
kenapa perasaanku masih gak enak ya? Aku merasa kalau anakku menyembunyikan sesuatu. Ya Allah, semoga beneran gak ada apa-apa ya sama Kejora, supaya gak ada masalah lagi nantinya. Biar kita bisa hidup tenang di sini. Amin. Ya Allah, ternyata feeling ibu kuat. Ibu bisa tahu kalau aku memang menyembunyikan sesuatu. Gimana ini? Aduh, aku gak mungkin jujur sama ibu. Aku belum siap menceritakan semuanya. Aku takut ibu marah. Tapi sampai kapan aku harus sembunyiin semua ini? Kalau nanti ibu tahu sendiri, ibu pasti akan lebih marah lagi sama aku. Ya Allah, semoga keputusanku ini keputusan yang terbaik. Hei, kan? Ngelamun lagi? Ibu minta tolong dong, Jora jujur sama ibu. Enggak, Bu, aku nggak kenapa-napa kok. Kan semuanya udah aku ceritain sama ibu. Awas ya kalau kamu bohong. Iya, ibu tenang aja. Ya udah, aku berangkat ya, Bu. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Dek. Makasih ya, Dek. Halo. Iya, Pak, bagaimana? Tenang aja, Pak. Dijamin on time proyek saya. Karena saya mengawasi karyawan-karyawan saya, Pak, secara langsung. Oh iya dong, Pak. Atau kalau Bapak mau lebih yakin lagi, Bapak bisa lihat website saya mungkin? Atau mungkin kita bisa ngobrol sambil main golf? Biar lebih santai. Biar lebih fresh aja sih. Biar bisa lebih bertukar pikiran gitu. Baik, saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Semakin cepat semakin baik Pak. Oke. Aku harus gimana ini? Kasihan ibu itu kalau aku diemin copet ini. Pak, berhenti. Mbak, dompetnya jatuh, makasih. Bang, kiri Bang. Astagfirullahaladzim. Copet itu ikut turun lagi. Semoga dia nggak deketin aku.
Alhamdulillah, cepatnya udah gak ikutin aku. Mau kemana lo? Gara-gara lo, gua gagal nyopet di mobil tadi. Serahin ke atas lo. Sini serahin ke atas lo. Sini serahin. Lepasin nggak? Aduh, tas saya. Kamu tunggu di sini. Saya kejar dia. Berani lo ya? Ini tas kamu. Hei, kok bengong? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya udah bantuin. Mau kemana? Saya ada interview kerja, maaf. Saya duluan ya. Kenapa kejadian itu sama persis sama Adit waktu nolong aku? Ada apa ini? Aku pindah ke sini karena aku mau lupain Adit. Tapi kenapa aku diingetin soal Adit lagi? Adit! Adit, tunggu aku, Dit! Ya Allah, kenapa aku terus-terusan ingat sama Adit? Kenapa aku harus lihat semua ini sih? Aku udah pindah ke sini, aku nggak harusnya ingat sama Adit lagi. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa sepeda saya ke bengkel, saya mau ganti ban-bannya. Siap, Pak. Mengenai meeting hari ini bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya Mbak, saya mau interview. Dengan Mbak Kejora? Iya betul. Sebentar saya panggilkan pimpinan saya dulu ya. Ternyata cowok yang nolongin aku kerja di sini. Halo? Oke. Iya. Saya siap-siap ya. Oke, yuk.
Kok gue jadi inget cewek itu terus ya? Kayak takut gitu pas gue deketin. Semoga dia nggak apa-apa. Silakan ditunggu sebelah sana ya, Mbak. Ya. Selesai interview, aku harus cari dia. Aku harus minta maaf dan ngucapin makasih. Mbak Kejora, silakan duduk. Ya, makasih. Permisi Pak, Mbak Kejoranya sudah ada. Oke, kamu bisa pergi. Terima kasih ya. Baik Pak. Mbak Kejora, ditunggu sebentar ya. Kejora? Kamu? Pak, saya minta maaf ya kalau sikap saya kurang berkenan tadi. Tadi saya lagi shock aja terus buru-buru. Jadi saya takut salah interview. It's okay, it's okay. Ya. Duduk. Ya. Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kamu boleh dong perkenalkan nama diri kamu dan background kamu. Saya suka dengan CV kamu. Pengalaman kamu banyak, tapi ada satu hal yang mengancam. Apa, Pak? Kenapa kamu resign dari perusahaan kamu di Jakarta dan pindah ke Bandung? Aku harus jawab apa? Nggak mungkin aku bilang alasan aku pindah ke Bandung karena mau ngelupain seseorang. Hei, ternyata kamu hobi bengong juga ya? Maaf, Pak. Ya saya resign karena ada sedikit masalah keluarga. Dan juga saya pengen mandiri. Baiklah kalau begitu. Kejora, selamat bergabung di perusahaan kami. Besok kamu mulai bekerja, dan saya akan minta staf HRD untuk menyiapkan berkas-berkas yang kamu perlukan. Terima kasih banyak, Pak. Udah, sayang. Pelan-pelan ya. Oke. Iya, kan aku udah bisa. Gak apa-apa kan? Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Nggak apa-apa. Aku nggak sabar deh. Bentar lagi kita akan menikah. Kamu kenapa, Dit? Kenapa tadi? Kamu yang kenapa? Kok kamu ngelamun? Tadi kan kamu ngomong apa tadi? Maaf. Tadi kamu ngomong apa? Aku ngomong kalau aku nggak sabar kita nikah. Oh iya dong. Mohon sih. Iya beneran. Mas, mohon maaf ya lama nunggu. Iya Mbak. Habis menyiapkan berkas-berkasnya. Nggak apa-apa kok Mbak. Ya kalau gitu udah siap lihat konsep-konsep yang saya desain? Siap. Silakan. Saya lihat ya. Iya. Pokoknya saya tuh mau pernikahan ini sempurna. Karena saya tuh seperti dikasih kesempatan kedua dalam hidup, Mbak. Pasti dong. Silakan dilihat dulu contoh-contoh desain yang saya buat. Walaupun cuma seminggu, saya akan membuat persiapannya sebagus mungkin.
apakah mempelainya sudah siap? Ya, sedang dijemput sama ibu. Itu mereka. Adit. Kamu cantik sekali. Makasih, Dit. Sabar. Ijab kabul dulu dong, baru dipeluk. Iya, Man. Silakan duduk. Apakah kalian sudah siap untuk dinikahkan? Siap, Pak. Saya siap. Alina? Iya, Dit. Kenapa? Ya, yang ini kan yang tadi kamu pilih kan? Iya kan? Ya, Aku kirain kamu manggil aku kenapa? aku ngebayangin acara pernikahan itu. Mungkin karena masnya suka sama konsep yang saya desain. Jadi ngebayangin waktu nikah deh. Udah gak sabar ya, Mas? Aku ikut aja sama Alina. Oke, baik. Kamu tuh romantis banget sih. Udah ngebayangin aja kita nikah. Aku jadi makin gak sabar. Kenapa aku malah ngebayangin nikah sama Kejora? Padahal harusnya aku melupakan dia. Sikap kamu aneh banget sih, Dit, dari tadi. Kamu kayak gak semangat sama pernikahan kita. Pasti ada yang kamu umpetin dari aku, Dit. Tapi apa ya? Aku harus cari tahu. Dit, kamu tuh lagi mikirin apa sih? Aku perhatiin kamu tuh muram terus. Kamu nggak bahagia ya? Alina, kamu jangan berpikir yang macam-macam dong. Ya, lagi pula kan sekarang kenyataannya kamu sama aku. Ya kan? Aku ada di sini. Iya, tapi kenapa kamu muram terus? Itu, aku cuma mikirin, kamu kan baru sembuh. Terus kalau misalnya kita buat pesta besar-besaran, apa itu nggak berbahaya buat kamu? Ya, kamu kan baru sembuh, ya kan? Kalau soal itu kamu tuh nggak perlu khawatir. Selama ada kamu di dekat aku akan baik-baik aja kok. Buktinya, karena kehadiran kamu, aku udah bisa terbangun dari maut. Ya kan? Maafin aku, Alina. Seandainya kamu tahu bagaimana perasaan aku ke Kejora dan kesalahan yang telah aku lakukan pada Kejora. Tuh kan, lagi-lagi sikapnya Adit bikin aku curiga. Kenapa aku ngerasa kalau Adit itu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Adit sekarang sikapnya beda banget sama Adit yang dulu. Dia jadi suka kelihatan sedih, dia suka bengong. Dia kenapa ya? Apa jangan-jangan Adit kenal sama perempuan lain? Apa mungkin waktu aku koma dia berpikir kalau aku nggak akan sadar, terus dia jatuh cinta sama orang lain? Ini nggak bisa aku biarin. Adit itu milik aku harus sembuh. Aku harus sembuh supaya Adit nggak cinta sama orang lain. Sayang, kenapa kamu nangis? Ma, aku takut kehilangan Adit lagi, Ma.
kamu gak akan kehilangan Aditya kok. Kalian kan udah mau nikah. Emang ada apa sayang? Ma, ya? Aku mau nanya sesuatu tapi Mama harus jawab dengan jujur ya. Iya. Ada apa ini? Kenapa Alina mau nanya soal Adit? Apa Alina udah tahu? Ada apa-apa nggak sama Adit waktu aku koma? Ada apa-apa gimana sih sayang? Kamu ngomong apa sih? Udah Mama jawab aja, Adit selingkuh nggak sama perempuan lain? Astaga, kenapa Alina bisa tahu kalau Adit suka sama perempuan lain? Mama jangan diam aja, Mama jawab, Ma. Deket sama siapa? Kamu denger dari mana sih ini? Mama gak ngerti deh kamu ngomong apa. Adit nggak ngomong apa-apa, cuma aku ngerasa kalau dia tuh berubah, Ma. Aku ngerasa sikap dia tuh beda sama aku. Itu gak benar sayang. Aditya tuh setia kok sama kamu. Bahkan kamu tahu nggak, dia sama ibunya itu sempat tinggal di rumah ini buat nemenin kamu biar lekas sembuh. Mama nggak bohong kan? Enggak sayang, ngapain Mama bohong sama anak kesayangan Mama sih? Udah, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Bentar lagi kan kamu nikah. Ya, pikirin yang enak-enak aja. Yang seru-seru, yang menyenangkan. Oke? Untung Alina nggak tahu yang sebenarnya. Kasihan kamu, Nak. Kamu punya adik tiri yang nggak tahu diri. Seandainya kamu tahu kalau Kejora berusaha merebut Adit dari kamu. Tapi aku nggak akan biarin Alina tahu. Karena ini bisa bikin Alina stres dan sakit lagi. Aku harus lindungin anakku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Ibu masak apa hari ini? Nanti, tunggu sebentar. Ceria banget sih nih mukanya. Ayo, ada kabar apa buat Ibu? Bu, aku seneng banget soalnya kepindahan kita ke sini semuanya lancar. Dan aku diterima jadi manajer proyek di perusahaan besar, Bu. Dan besok aku udah bisa kerja lagi. Alhamdulillah. Pas dong kalau gitu. Kamu kan tadi nanya Ibu masak apa? Ibu lagi siapin masakan kesukaan kamu. Kita makan bareng-bareng ya. Anggap aja ini sebagai syukuran. Bu, makasih ya selalu ada buat aku. Ini udah kewajiban seorang ibu sayang untuk selalu mendampingi anaknya. Maafin aku ya, Bu. Apa? Aku belum bisa bikin ibu bahagia. Aku selalu bikin ibu malu. Sayang, denger ya. Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tapi yang terpenting, kamu sadar dan memperbaiki semua kesalahan kamu itu. Iya, Bu. Aku pasti bakal perbaikin semuanya dan aku bakal bikin ibu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk kita makan. Lapar. Yuk. Ada semangat tuh ibu bikinnya. Mulai hari ini, Kejora resmi kerja di perusahaan kita sebagai manajer proyek. Kejora, semoga kamu betah di sini. Terima kasih banyak, Pak. Semoga saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Dan saya minta bimbingannya agar saya bisa cepat beradaptasi dengan perusahaan ini. Baik, kalian sudah bisa kembali bekerja. Mari, Pak. Ayo dong kejar Alina, aku. jangan Aku lari lari dong. sekarang. Nanti kamu jatuh nanti. Tuh, lihat aku udah bisa loncat-loncat. Senyuman itu hanyalah menunda Kamu udah sembuh ya? luka
Enggak, dan aku senang yang tak pernah ku. Iya, aku juga senang. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa Aku udah close ini, Bu. kau dekati Abis ini satu aja, satu. kau membuat semuanya. Aku bangun dulu, Bu. Ada, Bu. Dah. Kita beneran nikah. Aku juga gak nyangka. Kamu bahagia? Ya pasti, kalau kamu bahagia juga aku bahagia. Akhirnya aku bisa lihat senyum anakku lagi setelah sekian lama di terbaring koma. Aku gak sabar melihat mereka menikah besok. Astaga. Aku gak boleh takut sama kupu-kupu itu lagi. Gak akan terjadi apa-apa sama pernikahan anakku. Semua akan baik-baik aja. Sudah ada jimat itu. Duluan ya. Kejora? Mau pulang bareng? Enggak usah, saya bisa sendiri kok. Belahan hati. Kamu adalah penuh keberuntungan di perusahaan ini. Dan asal kamu tahu, perusahaan itu adalah perusahaan besar. Dan jadi rebutan semua perusahaan-perusahaan interior. Kejora, kayaknya kamu harus ke dokter deh. Nggak usah, Pak. Nggak usah, saya bisa kok. Kita lanjut aja ya, Pak. Adit, kamu gak usah mikirin Kejora terus. Sebentar lagi kamu akan menikah sama Alina. Kamu akan jadi suaminya Alina. Udah jangan mikirin perempuan lain. Saya nikahkan dan saya kawinkan Aditya bin Susilo dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata, dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin. Pak, kita lanjutkan aja, siap kabur. Silakan, Pak. Saya terima nikah dan